Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Rasti SPD, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 7 Universitas Halu Oleo. Saya guru bahasa Indonesia kelas 8 pada sekolah menengah pertama UPTD SMP Negeri 1 Atap 3 Towea, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di mana pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022 pukul 9.00, saya akan melaksanakan praktik mengajar untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan dengan mengambil materi teks eksposisi dalam media massa dengan sub pokok materi mengenali struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Saya mohon saran dan masukan agar pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, untuk mendapatkan keberkahan dalam proses pembelajaran hari ini, agar proses pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ibu guru minta ketua kelasnya yang menyiapkan sekalian kita berdoa untuk memulai pelajaran. Ayo, dan kita siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, Ibu guru mau tanya siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Ya, baiklah Ibu guru absen satu-satu ya. Andika. Ya, kasih tinggi tangannya. Hadir Bu. Bilang hadir Bu. Aris Chandra. Hadir Bu. Cantika Ramadhani. Hadir Bu. Faisal. Hadir Bu. Ya, bagus. Niki. Hadir Bu. Ya, berarti hadir semua ya? Ya, baik anak-anak. Ayo semua berdiri ya. Untuk menambah semangat kita dalam proses pembelajaran hari ini, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Ya, Ibu guru putar ya.
Jadi untuk nomor satu, penulisan teks yang menjelaskan suatu pokok persoalan secara objektif. Tidak ada unsur yang bersifat subjektif dan emosional. Iya, betul sekali ya. Baiklah, kita lanjutkan materi hari ini, yaitu menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran, majalah yang diperdengarkan atau dibaca ya. Bisa dilihat? Bisa. Ya. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau singkatan dari IPK yang pertama apa? Siapa yang bisa baca? Ya, silahkan Cantika. Analisis struktur teks eksposisi berdasarkan teks yang benar. Iya, betul sekali. Kemudian yang bacakan yang kedua, Faisal. Silahkan Nak. Menganalisis kaidah pembahasan teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer. Nah, selanjutnya tujuan pembelajarannya kita pada hari ini yaitu menganalisis struktur teks eksposisi dengan bukti yang mendukung pada teks eksposisi yang dibaca atau didengar dengan tepat ya. Kemudian ya ada uraian materi ya. Nah, di sini apa itu teks eksposisi? Gambarnya ya, bisa dilihat? Ya. Coba Kiska, bacakan Nak. Teks eksposisi adalah jenis teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai pendapat argumen. Iya, betul sekali ya. Kemudian struktur teks eksposisi. Coba Aris Chandra, bacakan struktur teks eksposisi yang pertama. Tesis pendapat. Kalimat teks eksposisi ini merupakan bagian yang berisi tentang satu topik yang berisi gagasan, ide, opini, anggapan, argumen yang dijelaskan terhadap suatu peristiwa. Iya, struktur teks eksposisi itu yang pertama itu tesis atau pendapat ya. Kalimat teks eksposisi ini merupakan bagian yang berisi tentang suatu topik yang berisi gagasan, ide, opini, anggapan, argumen yang menjelaskan terhadap suatu peristiwa ya. Peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian penegasan ulang. Coba Inaya baca Nak, penegasan ulang. Iya, penegasan ulang itu disebut sebagai kesimpulan. Di mana bagian ini berarti tentang penegasan atau pendapat yang disampaikan sebelumnya ya, yaitu apa? Pertama tesis, kemudian argumen ya. Maka penegasan ulang adalah kesimpulan dari struktur yang kedua ya. Yang terakhir itu menggunakan kata rujukan seperti menurut, berdasarkan, dengan merujuk ya. Baik anak-anak, masih semangat? Masih. Ya, coba kita semua kita lihat ya sebelum kita membentuk kelompok. Ayo kesini. Ya, sama-sama ya. Tepuk jari 1,
Ya, sekarang kelompok 2. Ketua kelompoknya Muhammad Faizullah Abin. Anggotanya Piska, Sasmita dengan Niki. Perwakilan kelompok 1 silakan nak ambil tugasnya. Wakilan kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Sudah? Nah, baiklah Ibu Guru putar sebuah video ya. Video teks eksposisi menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ayo nak perhatikan dulu di depan. Lo kalau habis makan harusnya buang tempat sampah dong. Loh, yang mau sampah kan dua. Kenapa lu yang sewot? Lah ini anak udah dibilangin malah nyolot tuh. Kalau lo buang sampah sembarangan di sini, nanti akan jadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Bisa-bisa kita semua kena imbasnya. Bodoh amat. Ya, sudah dilihat videonya? Apa isi videonya? Sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Karena itu bisa mencemarkan lingkungan ya. Baik anak-anak, sekarang kalian diskusi dengan kelompoknya ya. Semua harus aktif ya dalam diskusi. Tidak boleh yang ada yang tidak aktif. Semua harus diskusi ya. Semua harus aktif ya. Semua harus diskusi. Kalau ada yang kalian tidak pahami, bertanya sama ibu guru. Nanti untuk mencuci tangan. Penting untuk meletakkan Sudah selesai? Ibu guru kasih waktu lagi ya, perhatikan semua jawabannya. Tinggal 20 menit lagi ya. Baik anak-anak sudah ya? Sekarang waktunya kita presentasi di depan ya. Oh ya. Siapa yang presentasi pertama? Ya, kelompok apa? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Siti Anissa Tasman. Saya selaku moderator. Perkenalkan nama saya Nurjana. Perkenalkan nama saya Faisal. Perkenalkan nama saya Rizka. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas kelompok kami, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kelompok kami akan menganalisis struktur teks eksposisi. Di sini ada 2 sesi. Yang pertama pemaparan materi. Sesi kedua tanya jawab. Baiklah, kepada Nurjana saya mempersilahkan. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan sekolah adalah salah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan. Tak jarang
kesehatannya. Karena itu kebersihan adalah usaha manusia sehingga lingkungan tetap sehat terawat secara terus-menerus. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan. Ayo kelompok gorengan 3 yang tanya. Tadi kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya. Pertanyaan saya di bagian struktur teks eksposisi, yaitu kesimpulan tesis dalam teks. Baiklah, Faisal akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagian dalam teks, kebersihan lingkungan sekolah adalah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan. Jarang banyak dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan. Beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelasnya masing-masing. Baiklah, bagaimana kelompok 2 sudah jelas jawabannya? Ya. Ada lagi pertanyaan? Baiklah, Kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya. Pertanyaan saya di bagian penegasan ulang. Terima kasih. baiklah, Rujana akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Penegasan ulang. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting demi meraih proses belajar mengajar yang nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah juga menjamin kebersihan seseorang dan kesehatannya. Menjaga kebersihan adalah usaha manusia sehingga lingkungan tetap sehat terawat secara terus-menerus. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi ya. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Baik, silakan kembali. Yang terakhir kelompok 3. Ya, kan. Harusnya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Chandra selaku moderator. Saya Bendigo. Perkenalkan, nama saya Inaya. Perkenalkan, nama saya juga. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas kelompok kami, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Di sini ada 2 sesi, yaitu pertama pemaparan materi, sesi kedua tanya jawab. Baik, kepada Andika saya persilahkan. 2. Jarak banyak dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan. Saya dari kelompok 1. Dari kelompok 3 sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya. Pertanyaan saya bagian kaidah kebahasaan dan eksposisi, yaitu kata dalam penggunaan kata-kata persuasif dan eksposisi. Terima kasih. Baik, Ketika akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Satu dari beberapa faktor
faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan. Tak jarang banyak dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan. Baik, bagaimana kelompok 2 sudah jelas jawabannya? Jelas. Ada lagi pertanyaan? Saya kelompok 3 sedang berada di kelompok 2. Pertanyaan saya di bagian kutipan kalimat atau kata dalam teks, yaitu penggunaan kata rujukan. Terima kasih. Baik, Inaya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Penggunaan kata rujukan. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjaga faktor penting demi meraih proses belajar mengajar yang nyaman. Bagaimana kelompok 2 sudah jelas jawabannya? Ada lagi pertanyaan? Itulah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan? Baik anak, semua telah melaksanakan diskusi kelompoknya ya? Ya. Baik, Ibu Guru akan membacakan proses saat kalian berdiskusi. Kemudian pada saat kalian presentasi, Ibu akan membacakan hasil penilaian kalian ya setiap kelompok. Baik, Ibu Guru mulai dari kelompok 3. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 nilainya adalah 93. Ibu lihat tadi semua berdiskusi. Pada saat diskusi kelompok ada beberapa siswa yang masih main-mainnya, harus diskusi ya. Semua harus diskusi, baik diskusi saat proses mencari jawaban maupun diskusi pada saat presentasi. Kemudian Ibu Guru membacakan nilai dari kelompok 3. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 nilainya adalah 94. Karena Ibu Guru lihat tadi semua aktif ya saat diskusi. Semua menjawab ya pada saat diskusi juga proses diskusi mereka juga aktif. Terakhir kelompok 1. Kelompok 1 nilainya adalah 96. Karena semua aktif dalam diskusi. Ya? Ya. Baik anak-anak. Kelompok 1. Baik, Ibu Guru akan membagikan sedikit apa yang namanya hadiah atau reward untuk kalian ya. Amplop ini berisi uang, di mana uangnya bisa digunakan untuk membeli buku atau membeli pulpen ya. Ya baik, Ibu Guru sebut ya kelompok 1. Silakan. Sebentar baru dibuka ya isinya. Kelompok 2. Kelompok 3. Baik anak-anak, dari proses pembelajaran
Kemudian kita menentukan struktur dalam teks eksposisi dengan kaidah kebahasaan teks eksposisi ya. Di mana struktur teks eksposisi terdiri atas 3 ya. Yang pertama tesis, kedua argumen dengan penjelasan ulang. Kemudian kaidah kebahasaan teks eksposisi yang pertama apa? Kaidah kebahasaan teks eksposisi adalah ada 5 ya. Yang pertama apa? Kata persuasif ya. Kemudian penggunaan kata kausalitas dan penggunaan kata kerja mental dan penggunaan kata rujukan ya. Ya. Baik anak-anak, coba perhatiannya. Ayo kita beri semua. Ayo kita beri semua. Semua dulu ya. Semuanya rilekskan badannya. Goyangkan badannya, capek ya? Ya, ayo goyangkan semua badan dulu. Ya. Bahasa Indonesia. Kami suka bahasa Indonesia. Yes, 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 mantap. Ayo kembali ya. Tangan dulu. Baik anak-anak, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini, apakah materi yang ibu guru jelaskan menarik? Alhamdulillah. Mudah dipahami? Baiklah anak-anak, ibu guru akan merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Semua siapkan buku tugasnya ya. Buku tugasnya siapkan. Siapkan semua buku tugasnya ya, dengan pulpennya juga. Semua tulis soal ya. Nah, tulis nama kelas soalnya ya. Soal nomor 1. Sebutkan dan jelaskan struktur teks eksposisi. Sudah? Jelaskan struktur teks eksposisi. Soal nomor 2. Sebut dan jelaskan jenis-jenis. Sebut dan jelaskan. Jenis-jenis. Sebut dan jelaskan unsur-unsur ya, dan unsur-unsur teks eksposisi. Kemudian yang terakhir
buku ini ya ke depan. Materinya kita itu tentang menulis teks eksposisi, ya. Yeah. Kemudian sebelum kita akhiri, Ibu guru menyampaikan kalian harus setelah pulang ke sekolah buka kembali lagi materinya ya. Kembali khususnya membaca ya semua ya materinya itu diulang kembali kalau tiba di rumah ya. Ya. Harus belajar membaca dan menulis ya. Baik anak-anak, kita akhiri ya pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu guru minta ketua kelasnya ya yang membaca doa sebelum kita. Gurunya siap. 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 Guru dan menteri berjalan sendiri maka berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya baik anak-anak, silakan pakai tasnya. Naik ke atas. Thank you.